Halo, di sini saya dengan partner saya yang bernama Danu Farani Romi. Di sini kami, kita akan apa sih menjawab pertanyaan nomor 3 ya Mas ya? Yaitu kan disuruh sama Bu Umni itu nomor 3 sebentar. Di sini kamu memiliki ide sebuah proyek yang menurut kita dengan melibatkan AI generatif, apa saja sih tantangan utamanya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi di sini saya dan partner saya, Mas Danu, akan menjawab pertanyaan nomor 3 ya, Bu. Ya, Mas ya. Ya, Oke, jadi kalau misalkan saya disuruh bikin proyek yang pakai AI generatif itu, kalau saya pribadi sih, saya kepikiran nih membuat bikin aplikasi asisten belajar mahasiswa. Kalau menurut Masnya gimana, Mas? asisten belajar. Maksudnya gimana tuh? Nggak paham dah. Jadi gini nih Mas, jadi aplikasi ini tuh bisa membantu mahasiswa itu buat ngerangkum materi kuliah, terus jelasin materi-materi yang sudah pakai bahasa yang lebih gampang atau lebih mudah dipahami lah Mas lah. Terus bisa juga kayak buat dibikin latihan soal gitu Mas. Kayak gitu sih Kayak kurang lebih Mas. ya, lumayan berguna sih. Soalnya kadang kayak materi kuliah tuh bakal banyak banget kan, apalagi kalau udah mau mepet-mepet UTS atau nggak pas UAS. Betul, itu dia sih Mas. Nah, jadi tujuannya itu biar mahasiswa ini lebih gampang Mas, lebih gampang belajar, lebih mudah lah, dan dan mahasiswa itu dan mahasiswa itu kayak nggak bingung aja sih, kayak harus mulai dari mana lagi gitu. Tapi kalau misalnya pakai AI gitu, kira-kira kesulitan atau tantangannya kayak gimana dah? Pasti sih kesulitan tuh pasti. Cuman menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu tantangannya itu yang paling besar itu soal akurasi Mas. Jadi AI itu kadang suka bisa masih bisa ngasih saran jawaban yang kurang tepat atau ya bahkan mungkin salah ya Mas ya. Namanya mahasiswa kan. Ya, terus cara ngatasinnya kalau misalnya ada salah-salah kayak gitu gimana? Cara ngatasinnya Mas. Hmm, Hmm, jadi AI-nya itu tuh harus pakai sumber yang terpercaya gitu Mas. Kalau bisa sih ya hasil jawabannya itu juga disertai referensi. Terus penggunanya ini bisa dicek lagi dan nggak langsung percaya begitu aja gitu. Jadi kita harus kayak mensaring juga dari jawaban AI itu mas. Kayak kita nggak sembarangan copy paste dari AI itu gitu loh mas. iya sih. Terus ya aku kan baru pertama pakai AI. Kira-kira ada masalah-masalah lain nggak sih selain akurasi-akurasi itu? Hmm, mungkin kemungkinan ada sih mas ya. Jadi takutnya itu mahasiswa terlalu bergantung sama AI gitu mas. Ya, ya. Terus kayak misalnya tuh, ya benar kayak yang tadi saya bilang, langsung copy paste jawaban tanpa benar-benar paham materinya gitu. Nah, iya Gitu, itu Mas. juga tuh sering banget kejadian sama teman-teman aku tuh, gampang banget karena ada AI ini toh. Apa? Ya, teman-teman aku tuh jadinya sering banget tergantungan pada AI gitu loh. Nah, itu dia, Mas. Makanya kita nih atau saya pribadi tuh merencana kayak membuat aplikasi ini tuh membuat ini tuh kayak aplikasi ini tuh lebih fokus. Jadi buat ngebantu mahasiswa belajar, terus jadi AI kasih penjelasan atau petunjuk dulu. Jadi bukan yang langsung kasih jawaban yang begitu aja gitu. Terus kan ada data pengguna nih, berarti harus diperhatiin dong kan, ada juga pasti yang upload file-file penting kayak file-file tugas, KTP, atau file-file pribadi lah. Betul, betul, Mas. Betul. Jadi tuh si data pengguna itu tuh harus dijaga, Mas. Keamanannya tuh harus benar-benar dijaga. Kayak misalnya tuh kayak pakai enkripsi, Mas. Atau enggak ya ya pakai enkripsi sih salah satunya. Jadi biar nggak dipakai kayak sembarangan gitu aja loh, Mas. Jadi si pengguna ini kayak lebih merasa lebih
ya udah aman gitu loh Mas. Iya, iya, ya kalau menurut aku sih kayak selama dipakai dengan benar proyek kayak gini ya bakal ngebantu banget buat mahasiswa atau enggak orang-orang lain bisa di luar sana lah ya. Ya, ya jadi ya sih setuju sih Mas ya. Jadi intinya AI itu tuh kayak alat bantu, kayak bukan bukan kayak kita jadi malas belajar gitu, jadi kayak bukan pengganti kita nggak mau belajar gitu, bukan Mas. Tapi harus tetap kita pakai dengan bijak, dengan benar gitu. Cuman kayak kita tuh jangan langsung copy paste dari AI itu gitu Mas. Iya, karena yang paling tetap penting kan ya emang dari pemahaman kita, bukan cuma dari SLAI kan. Kamu setuju nggak? Setuju banget sih Mas, setuju. Kalau kalau dari saya pribadi setuju. Cuman ya itu kita harus kayak lebih bisa kayak jangan langsung copy paste gitulah. Oke. Terus kalau kamu pribadi tuh kamu sering banget pakai AI buat apa? Ya kalau misalkan udah nyerah banget, kayak udah mentok, kayak udah pusing banget gitu, minta bantuan baru sama AI gitu loh Mas. Kayak, aduh gue kayaknya udah nggak bisa nih, kayak udah nyerah banget gitu. Hmm, nyerah dalam artian apa tuh? Kayak gimana? Kayak gimana apanya Mas? Sorry. Nyerah dalam artian apa tuh? Ya ngerjain tahu sendiri lah Mas, anak IT. Masnya anak IT bukan? Sorry BTW. Bukan. Bukan lagi. Bukan. Bukan aku bukan anak IT. Terus? Aku anak Vkom. Tapi BTW tapi Mas ngerti kan kayak materi yang saya ini nih yang saya Ngerti, paham kok. Aku ya dikit-dikit yang paham. Aku dikit-dikit paham IT kok. ya gitu sih Mas kayak gitu kurang lebih. Tapi Oke. masnya sendiri gimana? Sering pakai AI? Sering? Oh, sering. Ya nggak munafik lah ya Mas ya. Iya. Ya gitu Mas. Jadi saya saran sih kayak gitu. Saya ada saran. Jadi Masnya setuju nih? Setuju. Aku setuju. Setuju banget kok. Oke. Oke Mas, makasih ya Mas Dani ya. Oke.